Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat pagi, salam. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk bisa bersama-sama bangun ibadah pada pagi hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Ibadah kita pada saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Di era kenormalan baru ini tentu kita dihadapkan dengan kehidupan yang baru, cara-cara yang baru. Kiranya semua itu akan membuat kita semakin menjadi lebih baik ke depan, tidak mengendorkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun beberapa hal yang ingin kita sampaikan, Bapak Ibu, berkenaan dengan ibadah perjamuan kudus yang akan dilakukan dan dilayani pada hari Minggu 9 Agustus 2020 pada ibadah pagi dan sore. Dan bagi Bapak Ibu yang diperuntukkan untuk bisa mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing, nanti sarana prasarananya akan diantar ke rumah masing-masing. Dan juga bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti karena satu hal, monggo nanti dipersilakan untuk menghubungi majelis pendamping. Dan yang kedua, pada ibadah pagi hari ini ada ibadah pembukaan bulan pembangunan GKJW yang diambil dan yang mengambil tema hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJW senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. Sebagai bagian dari GKJW, mari kita melanjutkan pembangunan GKJW dengan sukacita, semangat dan kesungguhan. Mari kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Kristen Jakarta. Mari Bapak Ibu, ibadah kita pagi ini kita buka dengan memuji nama Tuhan, memakai hidung jemaat 344 baitnya yang pertama. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Now
mari bersama-sama kita mengawali ibadah minggu kita dalam rangka pembukaan bulan pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati. Dengan penuh sukacita mari datang kepada Tuhan seraya mengakui bahwa Tuhanlah Sang Kepala Gereja yang terus dan senantiasa berkarya dalam kehidupan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam namanya lah ibadah saat ini kita alaskan. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kehidupan ini Tuhanlah yang menjadi kepala. Gereja ini dibangun hanya berdasarkan dan berlandaskan atas kehendak-Nya. Mari melihat kehidupan kita, sudahkah sungguh-sungguh kehidupan ini senantiasa kita lakukan dilandaskan pada kehendak Tuhan? Jika kita seringkali merasa gagal untuk melakukan kehendak-Nya dengan setia, mari bersama-sama dalam ibadah ini kita menyerahkan diri di hadapan-Nya. Kita ungkapkan melalui pujian Kidung Jemaat 441 bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kehidupan ini hanya diisi oleh Tuhan, diisi oleh kehendak-Nya, maka kehidupan ini menjadi hidup yang terus diberkati. Karena itu mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita dengan segala keterbatasan kita, seraya mohon pengampunan dan menyediakan diri untuk terus diisi oleh sabda-Nya yang memandu kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu Tuhan. Berterima kasih untuk karya besar yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih karena Engkau yang terus dan senantiasa merengkuh kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan ini kami hanya diisi oleh segala kebenaran, kebaikan, dan kehendak. Namun ketika kami melihat kehidupan kami sadar betapa seringkali kami lalai dan abai. Kami tidak mampu melakukan kehendak-Mu dengan setia. Kami mohon pengampunan Tuhan. Jikalau kami lebih sering menyerahkan hidup kami, diri kami, pada keinginan dan kepentingan kami ketimbang kami tundukkan pada kehendak. Ampuni kami jikalau melalui rancangan kami, pikiran kami, tutur kata dan laku hidup kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan, melukai hati-Mu, melukai sesama. Dan inilah juga kami yang dalam kerendahan hati sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa sabda-Mu yang menuntun, kami tak mampu berbuat apapun. Karena itu kami berserah. Kami mohon saat ini Tuhan menguatkan, mencerahkan, menyemangati kami melalui sabda firman. Beri kami kekuatan dan kemampuan agar kami memahami, terlebih lagi melakukannya dalam hidup keseharian kami.
Kami serahkan kami yang siap untuk mendengar firman dan kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya. Kiranya kehendak dan rencana Tuhan sendiri yang terjadi. Dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Firman yang kita baca hari ini yaitu di dalam Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yang demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadang ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman, terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar penjenengan? Luar biasa, sehat deh. Semoga begitu juga saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di rumah pada saat ini juga beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, adakah di antara kita ini yang bisa hidup sendirian? Adakah yang bisa hidup ijenan? Mungkin tidak ada. Mungkin kita memang sudah tidak punya orang tua, tidak ada pasangan, tidak ada anak-anak misalnya. Tapi meskipun begitu, tidak ada yang pernah dan benar-benar ia bisa hidup sendirian. Karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan ini, di tengah segala keterbatasan, orang perlu untuk punya teman, perlu untuk punya mitra, bermitra, berteman. Nah, saudara-saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita hari ini, ketika Gusti Yesus berkarya di tengah-tengah dunia, Tuhan Yesus itu juga menjadikan murid-muridnya sebagai teman, sebagai mitra dalam berkarya. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 yang kita baca tadi menyaksikan bagaimana dalam keadaannya yang sedih, perikop sebelumnya menjelaskan Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Kabar itu diterima oleh Gusti Yesus dan menjadikan duka yang begitu dalam, sehingga Yesus akhirnya menyendiri
dalam duka dan kesedihan, di tengah-tengah banyak orang yang mengikutinya, Yesus tetap menghadirkan dirinya sebagai teman, sebagai mitra bagi yang lain. Tidak cuek, bukan tidak peduli. Aku lagi sedih, aku lagi kehilangan. Jadi wajar sebenarnya kalau aku tidak peduli kepada orang lain, tidak memperhatikan. Tapi itu tidak dilakukan Yesus. Kesediaan Gusti Yesus tetap hadir bagi yang lain, itu yang diteladani oleh para murid. Sehingga ketika para murid melihat ada banyak orang yang pada waktu itu butuh makan, Tuhan Yesus berpesan, ora usah padha lunga. Mereka tidak diizinkan pergi. Kalianlah yang harus memberi mereka makan. Ini pesan supaya ketika Tuhan Yesus pun tidak ada, hati yang demikian ini tetap dimiliki oleh para murid. Mereka sudah terlatih untuk memiliki hati, memiliki sikap yang senantiasa bersedia, hidup tidak hanya untuk dirinya, tapi hadir, memberi diri bagi yang lain. Cerita Gusti Yesus yang memberi makan 5.000 orang yang diceritakan itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam Injil itu punya beragam cerita. Namun dalam Injil Matius ini kita melihat bagaimana tanpa protes, tanpa banyak alasan, ketika Gusti Yesus ngendika, para murid itu langsung merespon dengan kesediaan ketika mengatakan yang ada pada kami adalah 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, roti dan ikan yang ada pada para murid itu sebenarnya adalah makanan yang paling sederhana yang dimiliki orang pada waktu itu, termasuk orang-orang miskin. Ketika mereka harus bepergian, mereka tidak pergi dengan tangan hampa. Mereka akan membawa bekal, setidaknya roti dan ikan itu adalah bekal yang mereka punya. Dan roti serta ikan, hal yang sederhana itu yang ada pada para murid itu kemudian dibawa, diserahkan kepada Tuhan, dimohonkan berkat, lalu dipotong-potong dan dibagi-bagikan. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa para murid ngestokake dawuh Gusti dengan mereka memberi makan. Mereka hadir, sehingga di tempat yang asing pada waktu itu para murid telah berusaha untuk menjadi berkat. Para murid telah hadir menjadi solusi di tengah masalah yang pada waktu itu dijumpai. Mereka menjadi mitra Tuhan berkarya, menjadi solusi di tengah masalah yang ada. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dalam cerita itu kita bisa merasakan bahwa mukjizat yang terjadi pada waktu itu bukan hanya pada peristiwa berlipat gandanya 5 roti dan 2 ikan itu mengenyangkan 5.000 orang lebih. Namun mukjizat itu ternyata sudah nyata ada dalam tindakan ketika Gusti Yesus mengucap berkat, memotong-motong roti itu dan membaginya. Dan mukjizat itu dimulai sejak para murid memiliki hati yang ada pada kami adalah 5 roti dan 2 ikan. Kesediaan hati yang memberikan apa yang mereka miliki itu telah menjadi jalan mukjizat Tuhan terjadi. Mukjizat itu nyata dalam hati yang welas asih, hati yang bersedia untuk menjadi berkat. Di situ mukjizat nyata. Mukjizat itu tidak hanya dalam peristiwa-peristiwa hidup yang spektakuler, yang seperti sulapan awalnya kan ono dadi ono, dari tiada menjadi ada. Bukan hanya itu, tapi mukjizat itu juga terjadi di tengah kehidupan yang sederhana, tapi sungguh-sungguh yakin bahwa kehadiran Tuhan melalui hidup saya dan apa yang ada pada saya ini adalah rahmat bagi sesama. Apa yang ada pada saya itu bisa menjadi berkat bagi sesama.
berbuat sukacita ketika itu diserahkan, dilakukan dengan kerelaan, keikhlasan, dan sukacita. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, panggilan kita selagi diberi kesempatan hidup di dunia ini adalah menjadi mitra, jadi sedulur, menjadi teman bagi yang lain. Kita dipanggil untuk jadilah jawaban atas segala persoalan, jadilah solusi di tengah masalah sekecil apapun yang kita punya, yang kita bisa, walaupun mungkin sederhana, jika diaturkan, diserahkan, di atas namakan Tuhan, itu bisa menjadi mukjizat yang besar. Ketika semua orang rela memberikan, yang saya punya adalah ini, diserahkan, diaturkan dengan ketulusan dan sukacita untuk sesama. Ketika orang bersedia jadi sedulur untuk yang lain, menjadi saudara bagi yang lain, maka disitulah mukjizat itu bermula. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita ini sungguh-sungguh menjadi mitra Tuhan untuk menjadi berkat? Allah telah memberkati kita dengan segala hal yang baik, dan Allah memanggil kita untuk menjadi jalan berkat untuk kebaikan, bukan menjadi batu sandungan. Nah, bagaimana panggilan ini bisa dipenuhi? Maka prosesnya adalah dengan berlatih. Mari terus latihan untuk jadi sedulur. Mari terus latihan untuk jadi talangan berkat, menjadi jalan berkat. Karena menjadi berkat itu bukan sulapan yang tiba-tiba saja orang itu menjadi murah hati. Tiba-tiba anak-anak itu terlahir menjadi anak-anak yang penuh dengan belas kasihan. Butuh latihan, butuh proses, butuh disiplin. Dan ini dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup berjemaat kita. Mukjizat itu ada dalam hidup keluarga. Ketika suami istri menjalin relasi yang kuat karena sadar bahwa mereka hidup bersama dalam rumah tangga itu bukan kebetulan, bukan ketepaan. Kalau sing gelem karo aku ya, aku menikah denganmu, bukan. Tapi bahwa hidup berkeluarga ini dipanggil untuk menjadi keluarga Allah. Keluarga kita dipanggil untuk menjadi mitra Allah, supaya keluarga kita menjadi berkat bagi kehidupan. Mukjizat itu juga ada di tengah keluarga, ada pada anak-anak, ada pada keluarga yang merasa bahwa apa yang kita punya ini ketika diserahkan kepada Tuhan, didasari atas kerelaan berbagi, itu pasti akan mengenyangkan, akan mencukupkan, bahkan mungkin merasa berkelimpahan, sebagaimana 5 roti dan 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 orang lebih. Mukjizat itu juga ada pada warga jemaat yang ketika diajak untuk terlibat dalam pelayanan, tidak hanya bertanya, iso ki opo, aku ora duwe opo-opo, aku ora duwe talenta yang baik, aku ora duwe opo-opo, aku ora duwe duit sing akeh ngoten. Namun ada pada orang yang gadahku memiliki, yang kupunya yang ada padaku adalah ini. Tapi sekalipun hanya ini, saya yakin bersama dengan Sang Kristus yang ini pun bisa jadi berkat, bisa menjadi mukjizat. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, karena itu di tengah-tengah bulan pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan kita diajak, mari menjadi gereja. Gereja itu bukan gedungnya, tapi adalah orang-orang di dalamnya yang menjadi mitra Tuhan. Sekecil apapun yang kita bisa. Isoku itu mau ngewangi resik-resik, isoku itu mau ngancani, isoku itu mau ngrungokke wong cerita, isoku mau nuweni, dan mungkin masih banyak hal lain lagi. Tapi mari yang kita punya itu kita serahkan dengan penuh sukacita. Karena jika jemaat persatuan gereja itu diisi oleh keluarga-keluarga yang demikian, maka jemaat itu GKJW itu akan menjadi mitra Tuhan di tengah-tengah dunia, menjadi berkat di tengah kehidupan. Karena itu saudara-saudara, mari kembali ke kehidupan kita. Berapapun usia kita, siapapun kita dalam kehidupan,
kehidupan ini, selagi kita masih bernafas, nafas yang kita punya ini sebenarnya adalah milik Tuhan, berkat Tuhan untuk menjadi rahmat bagi sesama. Nafas ini diberikan kepada kita, tapi bukan hanya milik kita, milik Tuhan yang sebenarnya itu berkat bagi seluruh. Karena itu di tengah-tengah mungkin banyak orang di dunia ini yang enggan untuk menjadi berkat. Wegah dadi sedulur. Wongso aku ora banti apa-apa ketika aku memberi, ketika aku membagi. Mari kita tetap menjadi pribadi dan keluarga yang setia. Di pembukaan bulan pembangunan GKJW ini, sebagai murid Kristus, kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan, kita dipanggil untuk selalu bersemangat dalam berbagi berkat. Dan mari yakin Tuhan yang memberikan berkat dalam kehidupan kita, Tuhan juga akan mengiringi setiap perjalanan orang-orang yang merelakan diri dengan sukacita bersedia menjadi mitra Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam kehidupan. Kita sudah mengaturkan persembahan di awal ibadah tadi, dan mari kita juga mengungkapkan syukur kita melalui pujian Hidup Jemaat 252 baitnya yang pertama sebagai pengakuan kita bagian dari gereja Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita, dan di akhir syafaat nanti kita bersama-sama akan menyanyikan doa Bapa kami. Mari bersama berdoa. Tuhan Sang Mempunyai kehidupan, daripada mula segala sesuatu mengalir sempurna
Engkaulah yang menjadi sumber segala berkat, yang terus melimpahi kami dengan segala hal yang baik. Dan kepada kami, Engkau meneladankan untuk senantiasa melakukan kebaikan dengan menjadi mitra bagi kehidupan. Karena panggilan hidup kami sebagai gereja ini adalah menurut jalan yang Kau tunjukkan. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan di GKJW Bondowoso ini. Engkau terus melakukan banyak hal yang baik melalui kesediaan kami menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tengah jemaat. Beri kami kekuatan, kemampuan, baik itu kami anggota majelis jemaat, warga jemaat, pengurus komisi, KRW, dan setiap orang yang ada di tengah-tengah keluarga besar gereja ini. Beri kami hati untuk senantiasa setia kepada Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, pekerjaan Tuhanlah yang terus kami layani. Allah yang Maha Baik, kami menyerahkan kehidupan pelayanan jemaat Tuhan. Kiranya kasih-Mu terus memampukan dan menguatkan, sehingga setiap karya pelayanan boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat selalu bersama-sama, tapi biarlah batin kami terus senantiasa menyatu bagi pekerjaan baik Tuhan. Engkau memberkati mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai dengan lanjut usia. Kasih-Mu terus menopang dan memelihara, secara khusus anak-anak dan lanjut usia yang masih harus setia bersabar di tengah-tengah pandemi ini untuk beribadah di rumah. Tuhan sendiri yang memberi kekuatan dan kemampuan, seraya kami terus berdoa berharap kasih-Mu akan membuat kami mampu melewati segala badai ini dan kehidupan kami menjadi semakin lebih baik. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Engkau memulihkan, menguatkan, dan menyembuhkan mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang saat ini berhadapan dengan berbagai persoalan hidup, baik itu pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup. Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang bersukacita karena bertambahnya usia. Tuhan terus dan senantiasa memberkati saudara-saudara kami yang pada pekan ini berulang tahun. Memberkati Ibu Damayanti Krisastono, Bapak Iwan Wibisono, Ibu Suhermin Kristiono, Bapak Selamat Supangkat, Bapak Suwoto, Bapak Tri Agustinus, Ibu Widya Agustin Edwin Yuniarto. Memberkati saudara-saudara kami ini sehingga usia yang bertambah senantiasa menjadikan mereka dilimpahi dengan rasa syukur dan setia melakukan pekerjaan baik Tuhan. Kami menyerahkan rasa syukur yang sudah kami ungkapkan. Kiranya persembahan kami layak dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Memberkati persembahan kami, baik itu persembahan minggu, persembahan syukur, dan dukungan kami untuk berbagai kegiatan gereja. Tuhan sendiri yang terus berkarya dan melayakkan kami untuk bersyukur. Secara khusus dalam kehidupan ini, kiranya hidup kami pun dilimpahi rasa syukur. Perjalanan bangsa dan negara ini juga kami serahkan padamu Tuhan. Engkau menopang dan memimpin para pemimpin bangsa ini, kiranya juga terus ada dalam pertumbuhan kasih-Mu, sehingga segala hal yang baik yang senantiasa dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuntut sertai setiap langkah hidup kami, setiap perjalanan kami, kiranya ada dalam topangan Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal yang jahat, dan kami serahkan seutuhnya kehidupan ini dalam tangan Tuhan. Doa syukur permohonan ini kami minta hanya dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah pada saat ini, kembali ke kehidupan kita, dan mari senantiasa ingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk terus menjadi mitranya, jadi sedulur, jadi berkah dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah segala badai kehidupan pun, mari terus setia. Kita akhiri ibadah kita saat ini dengan menyanyikan Kidung Jumat 440 bait yang pertama saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengisi bulan pembangunan GKJ ini, kesediaan kita untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini, dan masing-masing saudara terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa sumber segala berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus sumber segala rahmat, dan kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus terus dan senantiasa memelihara, menopang dan menyertai kehidupan saudara-saudara menjadi gereja Tuhan miliknya yang terus menjadi berkat sekarang dan selamanya. Amin.